Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat saudara-saudara dan sahabat yang ada di seluruh dunia, terutama para subscriber dari Bang Rilam, kami sebagai tim spiritual dari Bang Rilam ingin menyatakan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian semua. Tanpa doa dan dukungan kalian, kami tidak akan sampai seperti saat ini. Maka dari ini, kami akan memberitahu bahwa tentang kejadian yang sedang terjadi, seperti Udin Botak ini sudah mulai merajalela kembali. Tapi dari situ kami memetik bahwa ada seperti sesuatu, ya, ada domba. Mereka itu sengaja mengadu domba Bang Re dan si Udin Botak ini. Jadi si Tisen Ompong ini, Ya, mereka ini mulai makin merajalela ya. seolah-olah mereka ini membelikan tanah. Uang itu dipakai buat beli tanah. Sedangkan jadi pertanyaan itu, Padahal uang yang hasil mereka membohongi daripada Udin Botak itu dibelikannya seperti mobil ya. ya, Sudah terbukti ya kan? ya, sudah banyak dari anak-anak buah Ompong yang sudah punya mobil, punya rumah mewah, sampai mereka bisa membuka usaha seperti tempat miras Ya. dan minum-minuman. Maka dari itu, kami dari tim spiritual Bang Rilam untuk selalu memantau dari mana asal-usul yang mereka tuh bisa mendapatkan harta melimpah ruah yang tidak ternilai harganya. Ngomong-ngomong begini, Mbak Gimbo, Ya, saya jadi bahan pertanyaan, termasuk para netizen juga ya. Iya. Tanya. Ada salah satu pertanyaan dari netizen. apa coba? Bang Man, itu sebenarnya si Botak itu sering bilang katanya orang dusun. Orang dusun mana si Bang Man? Saya juga orang dusun. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, Kata saya jawab itu di komentar itu. Dusun itu kan banyak kata saya. Apa dusun mana? Apa dusun mana? Jadi kan dusun itu bukan hanya satu. kata ya. saya. Maka dari itu, dusun mereka tuh seperti dirahasiakan. Nah iya. Mereka tidak mau menyebut tempat asal muasal mereka. Setiap kali kita bertanya, Pasti dusun. asal kamu dari mana, Botak? Siap jawab dari dusun. Dusun banyak. Kata-katanya. Ya makanya dari itu, dusun itu kan lebar, luas. Luas. Sampai saat ini pun dia tidak pernah muncul kembali. Tapi yang merajalela ini, seperti tadi kejadian, Ya. mereka anak buah Ompong itu sudah mulai berbagi-bagi uang. Mereka ngasih tahu hasil dari ngukur tanah. Ya, Tapi kita pertanyakan sampai mereka jawab tanah. Tanah masih tetap tanah Bang Re itulah yang diukur mereka. Ya, Apa jelas. tidak ada lagi tanah lain apa kan? kalau lah dilihat dari segi pandang, mereka itu memaksa semua seluruh area warga atau perkampungan atau perdesaan, semua itu dikuasai dengan Udin Botak. Udin Botak ini katanya bila mana orang yang tidak mau memberikan hak dari tanahnya itu secara paksa, dia habis. Ini bagi bro. Si Udin Botak kan ya rencana kesini kan mau membeli tanah. Iya. Ceritanya kan? Iya, Membeli tanah. Iya. Tapi dengan jalan dari Tisen dan Jabrik. iya, Ya kan? Sampai sini jalan ceritanya tuh si Botak ini kan sudah mendepei 50%. iya, Ya kan? 50% lagi berarti mereka memulunasi. iya. 50% itu yang dari hasil dari DP itu rencana Bang Re kan mau dipulangkan. Iya. Ya kan? Tapi mereka tidak mau. Tidak mau. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, saya tidak mau uang. Kan gila tuh bos Botak. Makanya yang jadi pertanyaan di sini, mereka menghasilkan uang 50%, Ya, mau dipulangkan oleh Bang Rilam, ditolak sama mereka. ditolak. Malah mereka Jadi di dalam itu ada apa sebenarnya? Nah, jadi kan kalau kita nangkap sekali lewat, berarti ini mau mencari keributan. Kalau mencari keributan itu jelas, Bang. Nah, Jelas mencari keributan. Mereka ini seolah-olah mencari kesalahan itu supaya mereka itu tidak bersalah. nah, Seakan-akan yang kesalahan itu ada di tim Bang Re. ya,
Kita yang berulah. selalu bikin ulah, Nah. mengganggu mereka kan. Jadi Padahal gini, kenapa kita selalu mengganggu mereka? Karena seandainya, andai pun ya kan, ya, jadi tanah itu dibeli, maka mereka itu akan membangun tempat-tempat maksiat. jelas. Betul. Tempat karaoke, Tempat karaoke. jelas itu. Tempat diskotik yang hiburan malam. Iya, makanya kita selalu menghalang-halangi. Tapi ya kan? ini mah abang man, aku aja tidak tahu seperti gimana tuh tempat hiburan malam tempat atau tempat malam itu diskotik. tempat ya seperti biasa anak buah si Ompong lakukan itu, sering minum-minuman gitu kan. Oh, itu yang namanya Itu, tempat hiburan diskotik malam. itu. Tempat-tempat orang karaoke itu yang nyanyi-nyanyi hula katanya. Oh, iya iya. Ya Itu, maklum Bang. bang man. Ah. Kalau saya ini kan tinggalnya di hutan, tidak Ya, tahu. itulah sekedar saya memberikan satu informasi sedikit saja Mas Ya. Bro, ya. Makanya kadang-kadang aku diundang atau diutus oleh Bang Rey. Kadang-kadang aku pun sempat bingung. Ya, ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sedang bermasalah sekarang ini? Dan aku telusuri. Ya alhamdulillah aku ketemu dengan permasalahan itu. Iya, Mbak Gimbul. Makanya di sini kan Mbak Gimbul kan masih ada ilmu menerawang nih kan ya. Iya. Siapa tahu Mbak Gimbul itu bisa begitu kan menerawang, oh akan terjadi apa nih ke depan begitu Mbak Gimbul. Baik. Kalau buat menerawang itu, kita harus pikiran tenang terlebih dahulu. Ya, Mbak Gimbul. Pikiran kita tenang, kita tidak terbawa letih atau lesu. Kita harus relax. Dan untuk sekarang pun aslinya bisa. Ya, Pak. Untuk menerawang melihat ke depannya kita ini seperti apa. Yang aku takutkan, aku bisa merasakan, tapi aku belum jelas karena posisi dalam penglihatanku itu masih terbayang-bayang. Tapi di dalam penglihatanku itu Ya, Mbak Gimbul. ada satu, mereka ini seperti bersekongkol untuk Nah, permainan kita. itu juga karena subscriber juga sudah mulai bisa menebak ya. Iya. Karena mereka ini ada persekongkolan di dalamnya itu ya. Iya, Intinya mereka itu topik dari masalah ini kan dari tanah itu. iya, Tapi untuk pemecah itu mereka apa ya? Untuk mengatur strategi supaya kita ini ribut begitu. mereka ini seperti bermain kucing dalam kandang. Nah, gitu maksud saya tuh, Mbak Gimbul. Kenapa aku bilang berkucing seperti dalam kandang? Seolah-olah mereka ini jadi korban. Ya, Jadi korban. Jadi yang dihantam, yang beradu nanti seolah-olah dari tim Bang Rey ini berhadapan dengan Bang Rey. kita selalu diadu. Jadi gitu mereka ya. ini seolah-olah mengadu domba. Iya, ngadu domba. Iya. Dari Udin Botak ini saja, dia ini orang yang kan tidak kekurangan uang. Saya jadi kepikiran begini. Dia jadikan pikiran juga ternyata lelucon juga begini, Pak Gimbul. Iya, Dia selalu mengatakan Udin Botak nih iya, orang terkaya, ya kan, terkaya di dunia katanya kan. iya. Kata saya bilang, Udin Botak, kau ini nggak nyadar dengan kepala kau botak, ya kan, badan kau kurus krempeng. Kalau orang terlanjur kaya, ya kan, dia subur makmur. Maaf nih Bang Gimbul, seperti Iya. Bang Gimbul, subur makmur, Iya. ya kan. Dia bisa beli makan-makanan yang enak gitu ya kan. Iya. Jadi kan subur badan dia. Ya itu ku bilang tadi, makanya dia tuh badan dia tidak bisa subur atau makmur. Karena hak-hak orang lain itu dimakan oleh Dimakan mereka. sama dia. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka itu membeli tanah itu secara paksa. Jadi tanah warga ini bila mana yang tidak mau dijual, mereka paksa. Mereka paksa dengan berbagai Cara mereka bermain berhamburan uang. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi seolah-olah dari preman manapun mereka Selalu diiming-imingi Pak Gimbul ya. namanya preman, otomatis butuh duit, Ya, butuh biaya. seperti tadi itu kan. Nah. Belum apa-apa mereka kerja begini aja sudah diiming-iming Ya. dikasih duit ya kan. Mereka itu sudah membanggakan diri Ya. karena sudah ada pembelaan dari si botak ini tadi, Ya, ya kan, ya, Udin Botak ini tadi. Nah, jadi Padahal mereka rencana si botak ini sudah jelas ingin mengadu domba kita kembali Jelas, dengan betul. si Ompong dan Supeng. mereka itu sudah mulai bermain, Ya. bermain seakan-akan kita ini dibuat kegaduhan. Ya, Tapi syukur alhamdulillahnya Bang Rey menyambut kita dengan hangat, Ya, alhamdulillah. bertanya dengan sepenuh hati. Kita bertanya seperti biasa, permasalahan di mana? Alhamdulillah Bang Rey-nya istilah katanya sadar. Ya. Sadarnya itu tadi dia
masuk dengan ucapan kita dan dia percaya dengan kita. Alhamdulillah Bang Imbul ya. Ya, maka dari itu banyak sekali aturan-aturan yang dimulai dipermainkan oleh mereka. Tapi akan tetapi kita perlu harus hati-hati juga Bang Imbul. Ini kalau dari pandang, dan waspada juga Bang ya Imbul. dari pandanganku juga bakal ada peperangan sangat besar sekali. Ya, karena kejadian kemarin mereka itu tidak akan selesai sampai di sini. Kita akan berlanjut. Nah, itu yang saya jadi pertanyaan itu. Ya. Lalu saya terpikir, Yang saya takutkan di waktu selah ataupun waktu yang pas, di saat posisi kita tidak ada, posisi kita sedang mengamankan di sini, ya, si Udin Botak dan Juragan itu tidak ada, cuman kita berhadapan dengan Ompong. Aku takutnya mereka ini memaksa warga lain. ya kan, tetapi itu kan salah satu trik mereka juga Bang Imbul ya. Iya, makanya saya bilang mereka ini seperti ada permainan. Ya, makanya kita selalu harus hati-hati Bang Imbul ya. Ya betul. Jangan terpropos hanya karena oh kita harus nemuin si Botak, kita harus nemuin siapa si ajudannya itu, ya kan? Iya, kurang tahu ngerti juga ya. aku namanya dia itu. Akan tetapi si Ompong sama si Supeng dan cucurut-cucurutnya itu menyebar begitu. Iya, seperti kemarin itu. Mereka Ingat ya, satu pesan untuk para subscriber ya, untuk Supeng, Ompong, dan siapa itu lagi yang cucurut-cucurutnya itu selalu diawasi mereka ya. Kalau begitu laporkan saja kepada tim spiritual Bang Rey Lampung ya, atau sekalian langsung saja laporkan langsung ke Bang Rey Lampung ya, untuk para subscriber dimanapun kalian berada ya. Iya, betul. Sepertinya itu tadi dari kelanjutan kisah kita tadi. Mereka itu mulai ada pertempuran. Pertempuran ini dibilang lebih dan lebih dahsyat lagi. Pertempuran dalam ini. Ini Bang Imbul. Bang Imbul kan termasuk orang sakti ya. Ya. Karena kan dulu pernah berhadapan dengan Bang Rey Lampung, dengan contohnya dengan kita juga, dengan saya dulu ya kan Bang Imbul ya. Saya heran begini, kalau memang dia itu memang mafia tanah, dia urusannya dengan selain kita, kalau kita baca itu dengan aura mistis ya. Iya. Akan tetapi kan kemarin kan berhadapan dengan kita dan Bang Rey juga, dia ada ilmu kekuatan mistis gitu. Oh, ada. Nah, Jelas ada itu. Kemarin bukan aku tidak berani menyerang ataupun membantu. Banyak netizen, kenapa Ya. Mbak Gimbul tidak membantu? Bukan tidak mau menyerang atau membantu. Karena Mbak Gimbul juga lagi cari titik kelemahan batu. ya, itulah para subscriber ya. Bukannya kami daripada tim spiritual tidak bisa mematahkan kaki, tidak bisa melumpuhkan. Akan tetapi kan kita perlahan-perlahan gitu mencari titik lemahnya begitu subscriber ya. Soalnya juga percuma. Ya. Walaupun kita serang, dia bakal mundur. Tapi senjata di cincin dia itu. Nah, cincin itu yang seperti Bang Rey bilang ya. Ya, kalau kulihat dari batu, dari nama batu cincin itu, batu jiwa kesuma. Bukan dari titisan Ulo Kadir. Bukan, batu jiwa kesuma. Kenapa aku bilang kayak gitu? Walaupun kita hantam sukma dia, Ya. jiwanya ada di batu itu. Astagfirullahaladzim. Berarti masih termasuk aliran sesat juga Bang Imbul ya. Lebih parah lagi. Lebih parah. Karena mereka ini tidak segan-segan orang. Akan tetapi kalau menurut insting saya, ini si Gudul ini pasti ada tameng di belakangnya lagi Bang Imbul. Nggak Iya. mungkin dia punya ilmu itu tanpa sebab, Ya, tanpa ada yang mendulang daripada dia untuk meyakinkan dia percaya diri itu. ya betul. Ya itu tadi. Banyak-banyaklah kita untuk saling membantu atau saling berkumpul dan saling berkomunikasi untuk sama-sama memikirkan permasalahan ini. Biar kita tidak memikirkan Bang Rey itu. Ya. Bang Rey ini terlalu berat untuk memikirkan masalah ini. Masalah ini sudah selesai, timbul lagi satu. Ya, ya. Masalah ini selesai, timbul lagi satu. Intinya kita selalu hati dan waspada. Ya. Ya kan? Jangan, intinya, dan juga jangan sampai terpancing bawa emosi. Jelas. Kalau kita masih bisa dengan keadaan musyawarah, dengan omongan, dengan bicara, kita hadapi itu dengan pembicaraan. Insya Allah, musyawarah. insya Allah. Jangan sampai melakukan ada kekerasan. Iya. Ya, Mas Ibu ya. Jadi mungkin dari situ saja permasalahan ini kita membahas.
Karena tadi pernah saya simpulkan juga Pak Gimbul. Netizen ini, Bang Man, Pak Gimbul, kenapa tidak dipatahkan kakinya? Kenapa tidak diremukkan tulangnya? Bang Rey pernah berpesan begini ya kan? Iya. Kalian para tim spiritual, kalian berpikir mereka itu punya keluarga, Nah, betul. punya anak. Ya. Saya bisa membunuh mereka, Ini meneparkan mereka. maaf juga Akan ini, Bang tetapi Man. Aku potong sedikit. Buat subscriber atau netizen yang berkomentar juga di Bang Man ataupun di Bang Gimbul. Ada satu pertanyaan dari netizen. ya, Kenapa Bang Gimbul mau dikadalin atau dibodohi dengan anak-anak muda itu? Kenapa tidak dihabisi saja? iya, Aku jawab seperti ini. Mereka masih muda, pikiran mereka masih panjang, masa depan mereka masih luas. termasuk yang tadi mereka kan punya keluarga, Ya. punya anak, ya kan? Kami takutkan, bukan satu. Takutnya nanti kami berhadapan dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah berpesan pada kami, minta sadarkan anaknya sampai sehat walafiat kembali. Kami dari situ Ya. berpikir kami tidak mau menghabisi. Kami hanya melunturkan ilmunya secara perlahan untuk menghilangkan ilmu hitam yang ada di tubuh mereka. Kalau sepenuhnya itu sangat sulit untuk dikeluarkan. Sangat sulit, Pak Gimbul. Ya, Maka dari itu kita jadi sepertinya kita harus bergabung cepat dengan spiritual itu. kita takutnya mereka itu ke tim spiritual lain, Ya. mengacak-acak di sana, ya kan? Sebelum kita pergi, aku ingin menerawang dulu. Ya, Pak Gimbul. Seperti aku merasakan aura yang sangat panas sekali. Sedang apa terjadi? Aku mohon izin Iya, Mas. terlebih dahulu untuk merasakan aura ini. Nah, Apa kira-kira Pak Gimbul? Bang ini dalam masalah karena rombongan dari Ompong Supeng atau maklar tanah ini tadi Iya, Pak Gimbul. sedang mengukur tanah di kebun sawit. Astagfirullahaladzim. Kita segera bantu mereka juga, Pak Gimbul. Ya, ini tim spiritual sedang dalam perjalanan. Bang Rey sedang dihantam oleh mereka semua. Astagfirullahaladzim. Oke, bari buat semua para subscriber dari Bang Rey Lampung untuk semuanya dan Bang Man Official juga. Kami untuk mundur diri terlebih dahulu karena posisi ini sangat genting. Kami harus cepat untuk membantu mereka. Ya, Pak Gimbul. Akan tetapi begini, permintaan dari subscriber, Pak Gimbul. Iya. Untuk ini, untuk salam berpesan. Tertawanya ciri khas dari Pak Gimbul. Oh iya, baik. Bang. Mungkin kalian rindu dengan tertawa Mbah Gimbul yang dulu pernah jadi jahat. Mungkin suaranya tak semerdu seperti dulu. Nah, masih merdu. Nah, makanya para subscriber itu kangen akan ketawa Pak Gimbul. Seperti itulah, mungkin tidak bisa panjang karena tertawa terlebih dahulu itu tertawa sangat menyakitkan. Sekarang ini Mbah Gimbul sudah bertobat dan sudah banyak berselawat. Kita akhir video ini. Kita akan lanjut ke perjalanan Iya, untuk iya. membantu Bang Rey. Iya, Bang Gimbul. Karena posisi ini sangat sudah genting. Bang Rey sudah memanggil dengan kontak batin kita. Baiklah, untuk semua hadirin, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini. Tanpa doa dan dukungan kalian, kami tak akan seperti apa-apa di dalam bumi ini. Terima kasih. Kami tutup dan akhiri video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.